Shalom, perkenalkan nama saya Ola Ruth Paturu dengan NIM 22303030. Saya dari Universitas Negeri Manado dari program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan ekonomi pendidikan. Jadi ekonomi pendidikan adalah bidang studi yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi pada pendidikan. Yang mencakup bagaimana individu dan masyarakat membuat keputusan terkait penggunaan sumber daya. Jadi ekonomi pendidikan adalah bidang studi yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi pada pendidikan. Dan dalam hal ini mencakup bagaimana individu dan masyarakat membuat keputusan terkait penggunaan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, seperti meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas. Menurut teori human capital, pendidikan merupakan suatu investasi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, teori ini menganggap manusia sebagai model atau aset yang dapat meningkatkan nilai melalui pendidikan dan pelatihan sehingga menghasilkan peningkatan produktivitas dan pendapatan. Pendidikan merupakan kombinasi dari investasi sumber daya manusia atau SDM dan konsumsi. Sebagai investasi sumber daya manusia, pendidikan dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Sementara itu, pendidikan juga bersifat konsumsi karena memberikan kepuasan langsung kepada individu dalam proses belajar dan memperoleh pengetahuan. Dikatakan bahwa pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia karena yang pertama dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, di mana pendidikan dapat membantu individu mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, dapat juga meningkatkan peluang kerja dan kualitas pekerjaannya nanti. Yang kedua, pendidikan dapat meningkatkan produktivitas karena individu yang terdidik cenderung lebih produktif karena memiliki keterampilan yang lebih baik dan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi dan inovasi-inovasi di dalam pendidikan. Seperti itu. Yang ketiga, ada juga peningkatan penghasilan. Nah, artinya pendidikan meningkatkan peluang memperoleh penghasilan yang lebih tinggi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang keempat, dikatakan bahwa pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup karena pendidikan juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan termasuk kesehatan, kesejahteraan sosial, dan kepuasan kerja. Yang kelima itu pendidikan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat karena individu yang terdidik cenderung lebih aktif dalam masyarakat, lebih sadar akan isu-isu global dan mampu memberikan solusi untuk tantangan yang dihadapi di masa depan. Seperti itu. Biaya pendidikan terbagi atas 3, yaitu biaya pendidikan langsung. Yang pertama, biaya pendidikan langsung artinya biaya yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan seperti biaya sekolah, buku, seragam, dan biaya lain yang terkait langsung dengan proses belajar. Ada juga biaya tidak langsung, biaya yang terkait dengan pendidikan yang tentunya secara tidak langsung seperti biaya transportasi, makanan, dan hilangnya pendapatan selama masa pendidikan. Ada juga biaya peluang atau opportunity cost. Di sini yang dimaksud dengan biaya opportunity cost adalah biaya yang dihilangkan karena tidak memiliki alternatif lain, misalnya hilangnya pendapatan karena tidak bekerja. Ekonomi pendidikan juga membahas tentang permintaan dan penawaran dalam pendidikan. Nah, dalam pendidikan, permintaan dan penawaran ini mengacu kepada keinginan dan ketersediaan untuk mengikuti atau menyediakan pendidikan. Kalau dalam lingkungan